tetangga kita ya, yang dianugerahi oleh AFC sebagai negara dengan pembinaan akar rumput terbaik di Asia, terbaik ya, kalah Vietnam, kalah Laos, Kamboja itu tentu saja, tetapi Jepang, Korea itu semuanya di bawah negara ini urusan pembinaan akar rumput, yang tim nasionalnya lolos pun tidak ke Piala Asia. Tidak ada satupun tim kelompok umur yang lolos ke Piala Asia gitu. Nah, tetapi mereka mendapatkan penghargaan dengan tim sebagai atau negara dengan pembinaan akar rumput terbaik. Nah, apa yang terjadi? Di situ saya diinformasikan oleh para penonton channel ini bahwa tim dengan dari negara dengan pembinaan akar rumput terbaik di Asia ini terbantai 0-11 oleh Kroasia dong di dalam pertandingan uji coba. Yang melawan Malaides ini tim Kroasia yang mana? Ya minimal itu paling topnya Kroasia itu adalah tim lapis kelimanya Kroasia ya. Jadi mungkin itu bocah-bocah umur 15-16 tahun ya, karena dua tim mereka itu ya, tim A dan B itu di Piala Dunia, tim B dan C-nya itu di Piala Eropa, kualifikasi Piala Eropa, ya tentu saja yang main dengan Malaides ini adalah tim lapis kelima gitu ya. Jadi tim E-nya Kroasia. Nah, dengan tim E-nya Kroasia ini apa yang terjadi? Tim terbaik, tim dengan dari negara dengan pembinaan akar rumput terbaik AFC ini terbantai 11-0, saudara-saudara. Jadi bukan 1, bukan 2, tapi 11 gitu ya. Kalah tipis mereka. Dan inilah menariknya kita lihat Malaides ini ya. Indonesia di Piala Dunia U17 dua kali kalah kepada Brazil, kepada Zambia. Tetapi kalah kepada Brazil itu baru 4-0. Kalah kepada Zambia 3-1 dan menang ke atas Honduras 2-1. Sejarah untuk Indonesia ya dalam Piala Dunia U17. Dan ini perlu untuk fokus jangka panjang kepada Malaysia. Kalau tidak, maka Malaysia akan ketinggalan dengan jiran-jiran yang lain. Sekarang ini Indonesia sudah ke Piala Dunia U17 dan akan ke Piala Asia di Arab Saudi nanti. Malaysia ini baru tercari-cari rentak. Dan sekarang ini dengan kekalahan ini, Malaysia sudah jatuh di timpa tangga lagi. Karena sebelum ini, timnas senior Malaysia 7 pemain digantung, tim Malaysia pula dihukum dengan 1.8 juta. Sebuah ironi besar, tamparan telak, atau mungkin sebuah komedi tragis. Itulah yang saat ini membayangi sepak bola Malaysia. Di saat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, baru saja tersenyum bangga menepuk dada menerima penghargaan bergengsi dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, atas pembinaan usia dini mereka. Realita di lapangan justru menyajikan pemandangan horor. Timnas U17 mereka dibantai. Bukan sekadar kalah, tapi dihancurkan 11-0 oleh tim level C dari Kroasia. Apakah penghargaan itu hanya lelucon? Dan sementara tetangga mereka terpuruk, Indonesia justru mengukir sejarah di panggung dunia. Beda kelas. Malaysia dibantai 11-0. Usai dapat penghargaan, Indonesia ukir sejarah di Piala Dunia. Mari kita bedah borok ini satu persatu. Sepak bola Malaysia sedang dalam sorotan tajam. Dan kali ini, alasannya sungguh memalukan. Publik Malaysia dipaksa menelan pil pahit yang luar biasa setelah tim nasional U17 mereka, yang digadang-gadang sebagai hasil pembinaan sukses, pulang dengan kepala tertunduk dalam laga persahabatan. Lawannya bukan tim utama Kroasia, bukan tim U20, tapi Kroasia C skornya 11-0. Angka yang lebih mirip skor kriket atau nomor punggung pemain daripada hasil pertandingan sepak bola. Kekalahan ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah sinyal bahaya. Lampu merah yang menyala terang benderang, mempertanyakan fundamental dari sistem pembinaan Harimau Malaya. Fakta mengejutkan ini baru permulaan. Karena ironi sesungguhnya baru akan kita ungkap. Ini baru permulaan dari sebuah cerita yang lebih besar. Sebuah anomali yang membuat dahi mengernyit. Bagaimana bisa sebuah negara yang baru saja diakui memiliki sistem grassroots terbaik di Asia, tiba-tiba terlihat seperti tim amatir di lapangan? Ironi ini menusuk tepat di jantung FAM. Baru beberapa hari sebelum pembantaian 11-0 itu terjadi, FAM dengan bangganya mengumumkan bahwa mereka menerima AFC President's Recognition Award kategori perak. Penghargaan ini spesifik diberikan untuk grassroots football atau sepak bola akar rumput. Sebuah pengakuan bahwa Malaysia, di atas kertas,
telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membangun fondasi pemain muda. Namun, apa arti sebuah plakat perak jika di lapangan mereka tak ubahnya lumbung gol? Disinilah letak masalah utamanya. Penghargaan AFC tersebut seakan menjadi topeng yang gagal menutupi wajah asli pembinaan sepak bola Malaysia. Publik dan netizen Malaysia tidak tinggal diam. Media sosial mereka dibanjiri cemoohan, sindiran pedas, dan pertanyaan kritis. Penghargaan grassroots terbaik. Terbaik dalam hal apa? Administrasi, tulis seorang netizen. Kalau pembinaan berhasil, masa bisa kalah 11-0 lawan tim C, timpal yang lain? Kekalahan telak ini secara instan mendelegitimasi penghargaan yang baru diterima FAM. Ini bukan sekadar kritik. Ini adalah mosi tidak percaya terhadap sistem yang dibanggakan FAM. Dan tuntutan keras pun langsung menggema. Publik Malaysia yang geram tidak lagi bisa menerima alasan. Mereka menuntut perombakan total. Revolusi besar-besaran di tubuh tim kelompok umur. Nama pelatih timnas U17, Hafi Jorda, menjadi sasaran utama kemarahan. Desakan agar ia segera mundur atau dipecat terdengar di mana-mana. Namun, menyalahkan pelatih seorang diri ibarat mengobati gejala tanpa menyentuh penyakitnya. Kekalahan 11-0 adalah cerminan dari kegagalan sistemik, bukan sekadar strategi yang salah di satu pertandingan. FAM kini berada di bawah tekanan luar biasa untuk membuktikan bahwa penghargaan AFC itu bukan sekadar hiburan, birokrasi. Sementara di seberang selat, rival abadi mereka justru sedang berpesta. Ya, di saat Malaysia sedang berduka dan bingung dengan ironi yang mereka hadapi, timnas Indonesia U17, Sang Garuda Muda, justru terbang tinggi di pentas paling akbar, Piala Dunia U17. Kontrasnya begitu tajam, begitu menohok. Skuad asuhan Bima Sakti memang tidak mengawali turnamen dengan mulus. Mereka menelan 2 kekalahan dari tim-tim kuat, 4-0 dari kekuatan raksasa Brasil dan 3-1 dari Zambia. Namun, kekalahan itu adalah kekalahan terhormat di panggung dunia, bukan pembantaian di laga persahabatan melawan tim C. Dan apa yang terjadi di laga terakhir grup, sungguh di luar dugaan dan mencatatkan tinta emas. Pasukan Garuda Muda tampil heroik di laga penentuan grup H. Mereka tidak gentar menghadapi Honduras. Hasilnya, kemenangan bersejarah 2-1 berhasil diraih. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Gol penalti tenang dari Evandra Florasta dan sepakan keras terukur dari Fadli Alberto hingga menjadi penentu kemenangan. Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Indonesia sepanjang sejarah partisipasi mereka di ajang Piala Dunia U17. Sebuah prestasi yang disambut gegap gempita oleh seluruh penjuru negeri. Lebih dari itu, kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih terhormat dibanding negara ASEAN lainnya. Kemenangan 2-1 atas Honduras itu bukan hanya soal 3 poin. Itu adalah bukti mentalitas. Bukti bahwa pembinaan di Indonesia, meski mungkin belum sempurna secara administrasi atau infrastruktur, mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Indonesia, dengan kemenangan ini, resmi menjadi tim ASEAN pertama yang berhasil mencatatkan 3 poin di edisi turnamen tersebut. Sementara Malaysia sibuk menghitung berapa kali bola masuk ke gawang mereka saat melawan Kroasia C. Indonesia sibuk merayakan sejarah baru di panggung dunia. Perbandingan ini jelas sangat menyakitkan bagi publik Malaysia. Namun ada pelajaran penting di baliknya. Kita harus adil. Fokus FAM pada pembenahan sistem grassroots dan pembinaan usia muda jangka panjang, yang membuat mereka diganjar penghargaan AFC, sesungguhnya adalah langkah yang patut diapresiasi. Membangun sepak bola adalah maraton, bukan lari cepat. Sepak bola Indonesia pun sejatinya bisa, dan harus, belajar dari keseriusan Malaysia dalam membangun fondasi grassroots dan struktur pembinaan jangka panjang di atas kertas. Administrasi yang baik adalah kunci. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat besar. Apa gunanya administrasi yang rapi jika hasilnya adalah pembantaian 11-0? Kekalahan telak dari Kroasia C itu membuka fakta bahwa mungkin ada yang salah dengan fokus FAM. Apakah penghargaan itu hanya menilai kuantitas festival sepak bola, jumlah lisensi pelatih, atau kelengkapan dokumen program? Sepak bola bukan hanya soal checklist birokrasi. Sepak bola adalah soal kualitas pemain, intensitas kompetisi, dan mentalitas pemenang. Penghargaan AFC mungkin mengakui proses di atas kertas, tapi lapangan hijau menuntut hasil, dan hasil 11-0 adalah rapor merah yang tidak bisa ditutupi oleh plakat perak semahal apapun. Kini, FAM berada di persimpangan jalan.
Mereka bisa saja berlindung di balik penghargaan AFC dan menganggap kekalahan 11-0 sebagai kecelakaan. Atau, mereka bisa menelan ego mereka, mengakui bahwa ada masalah fundamental yang serius, dan melakukan evaluasi total yang menyakitkan. Tuntutan agar Hafi Jorda mundur mungkin akan dipenuhi untuk menenangkan publik. Tapi jika hanya pelatih yang diganti tanpa sistemnya dirombak, kekalahan memalukan serupa hanyalah menunggu waktu untuk terulang. Sepak bola Malaysia sedang sakit, dan penghargaan AFC itu ironisnya justru menjadi diagnosis yang paling jelas. Sementara Indonesia terus melangkah maju dengan kepercayaan diri baru pasca Piala Dunia U17, Malaysia justru harus kembali ke papan gambar. Ironi penghargaan grassroots terbaik yang diikuti pembantaian 11-0 ini akan tercatat sebagai salah satu momen paling memalukan dalam sejarah sepak bola mereka. Ini adalah pelajaran pahit bahwa dalam sepak bola, trofi di lemari kantor tidak akan pernah lebih berharga daripada kehormatan di atas lapangan hijau. FAM harus memilih, terus memoles piala perak mereka, atau mulai membangun tim yang tidak lagi jadi bahan tertawaan.